turun. Yang tidak boleh. Itu iman itu flat, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Makanya kata Rasulullah, Rasul itu bijak, istaqimu walan tuhsu. Istiqomalah kalian tidak sanggup untuk melakukannya. Tapi paling tidak kata Rasulullah dalam redaksi selanjutnya, fa'lamu anna khairu a'malikum shalah. Ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik amal kalian itu adalah salat. Maka untuk bisa istiqomah, paling tidak mendekati titik sempurna adalah dengan cara al-muhafadzah ala shalah, menjaga salat. Ini salat yang harus dijaga. Kalau salat sudah terjaga, apalagi bisa 40 hari, jangan dicabut. Kata Rasulullah, ma min muslimin yashibu syaibatan fil Islam illa kana lahu nuran yaumal qiyamah. Tidaklah seorang muslim yang beruban, melainkan ubannya nanti menjadi cahaya di akhirat. Semakin banyak uban, berbahagialah. Itu. Saya lagi salat Jumat di Masjid Salman. Khatibnya Pak Hatta Rajasa. Bodas sadayanya. Sementara lampunya gelap kan Salman itu ketika khutbah. Pak Hatta Rajasa datang, bodas. Wah, caang surga itu. Caang surga itu. Jangan dicabut. Boleh diwarnai asal jangan warna hitam. Boleh warna merah, koneng, hijau. Itu izin mah. Yang penting jangan warna hitam. Kenapa? Karena itu tanda peringatan dari Allah. Innallaha khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba. Allah yang telah menciptakan kalian dalam kondisi lemah. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah lemah, Allah jadikan kalian kuat. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba. Kemudian setelah kalian kuat, kami pun jadikan kalian lemah dan beruban. Itu tanda dari Allah. Maka tanda itu jangan diwarna. Da angger kolot ketingali hidung rambut oge. Jadi biarkan warna itu putih atau boleh dicat warna apapun. Nah itu jadi istiqomah itu berat sampai Rasulullah segera beruban. Maka paling tidak ikhtiar kita ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Nah Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu mukaddimah. Mudah-mudahan dengan istiqomah kita atau ikhtiar kita untuk istiqomah, wabah ini segera berakhir, ekonomi kita segera pulih, karena meskipun pemerintah belum mengumumkan resesi, tapi sepertinya sekarang sudah resesi karena sudah minus ya. Nah, ini berat memang. Nah Bapak Ibu yang Allah muliakan, sekarang kita melanjutkan pembahasan kita. Kemarin membahas tentang istri-istri Rasulullah, kemudian para pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang membahas tentang dakwah Rasulullah kepada negara sekitar, kekuasaan sekitar. Kan Rasulullah dan umat Islam menguasai Jazirah Arab, tapi kan Jazirah Arab itu dikelilingi oleh Persia, kemudian Romawi, kemudian Habasyah. Itu negara-negara sekitarnya ketika itu. Jadi betapa gagahnya Rasul ngirim surat kepada sekitar supaya mereka memeluk Islam. Kita bayangkan sekiranya Pak Presiden ngirim surat ke Donald Trump supaya masuk Islam. Nah, tapi kan negara kita bukan negara Islam ya. Tapi negara kita juga bukan negara sekuler. Jadi negara kita negara Pancasila, bukan negara yang bukan-bukan, negara Pancasila. Ya negara Pancasila tidak bertentangan dengan agama. Karena pendiri negara kita juga adalah Muslim. Nah Rasul ngirim kepada 6 negara tetangga yaitu. 6 negara tetangganya. Tapi dari 6 negara tetangga ini yang sering dibahas oleh pahala ahli sejarah dan itu menjadi populer 3. Ke Habasyah, ke Romawi, dan yang ketiga adalah ke Mesir. Ke Habasyah itu rajanya adalah Raja Najasyi ya. Kemudian ke Romawi rajanya Heraklius. Kemudian ke Mesir rajanya Muqawqis. Mesir. Jadi dulu Mesir itu
ada Mesir kuno, Kristennya Kristen Koptik. Sampai sekarang Kristen Koptik masih ada. Jadi saya dulu pernah naik bis ke daerah, ada di Mesir itu namanya daerah Sita Oktober. Naik bis ke Sita Oktober, turun dari bis, ada orang yang menghadap ke, jadi saya turun dari bis di sini ya, turun dari kursi dari bus. Kemudian ada orang pakai jubah warna hitam, dari belakang ada jenggot segini, terus pakai topi menghadap ke sana. Jadi saya nggak bisa melihat, saya cuma bisa melihat punggungnya. Dikirain itu syekh besar, wah ada ulama besar. Pas dia paling, salib sakit, salib segede gini. Nah itu Kristen Koptik. Sampai sekarang masih ada. Kristen Koptik itu sampai sekarang di Mesir itu masih ada. Nah mungkin yang akan kita bahas pertama kali adalah tentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Raja Habasya, yaitu namanya apa ini, Asamah bin Abhar. Asamah bin Abhar. Ini Raja Najasyi Habasya. Apa yang membuat Rasulullah tertarik untuk dakwah kepada Raja Habasya ini? Karena tahun ke-7 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah, tahun ke-7 dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Rasul itu kan dan para sahabat ditekan oleh kaum Quraisy. Maka Rasul memerintahkan untuk hijrah ke Habasyah. 80 orang ketika itu yang berangkat ke Habasyah. Sampai di Habasyah, ternyata Rasulullah itu para sahabat itu merasa damai di sana. Karena dilindungi oleh oleh Raja Habasyah ini, oleh Raja Najasyi. Bahkan sebelum itu Rasul sudah tahu bahwasanya di Habasyah itu ada seorang raja, dia bukan beragama Islam, tapi dia itu adil. Sehingga rakyatnya kemudian menjadi damai. Nah, jadi kesimpulannya mending kafir adil atau mending muslim zalim? Mending muslim adil. Mending muslim adil. Pertanyaan itu tidak pas kalau konteksnya Indonesia. Mending muslim koruptor atau mending kafir jujur, itu tidak pas untuk ditanyakan di Indonesia, karena di Indonesia itu orang muslim yang jujurnya banyak gitu. Mungkin salah satunya di masjid ini calon gubernur Jawa Barat. Itu di Indonesia tidak pas. Tapi di Habasyah itu yang mayoritas adalah non muslim, rajanya itu adil. Sehingga ketika kaum Quraisy menindas umat Islam, Rasul memerintahkan sudahlah hijrah ke sana, ke Habasyah. Di sana rajanya sangat adil. Namanya tadi Asamah bin Abhar. Akhirnya mereka berangkat ke sana dan betul mereka dilindungi oleh sang raja ini. Bahkan di antara rombongan tersebut ada yang namanya Romlah. Romlah ini yang kemudian menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Romlah ini berangkat dengan suaminya, hijrah ke mana? Ke Habasyah. Tapi sayang suaminya malah murtad. Masuk agama Nasrani. Itu kan ujian. Mau kembali ke Mekah ikut orang tuanya musyrik, mau ikut suaminya murtad, atau dia sebatang kara menjadi janda bersama putrinya. Tapi iman Romlah yang kuat, akhirnya dia lebih memilih menjadi janda. Dan dia hidup sendiri dengan putrinya. Jadi dia menolak ajakan suaminya. Nah ini istimewanya perempuan zaman dulu. Dan zaman sekarang pun banyak yang istimewa. Tidak menjual akhirat demi dunia. Kan banyak artis yang gitu ya, pindah-pindah agama itu. Banyak. Tapi dulu Romlah bisa membuktikan perihnya dunia tidak mengalahkan keimanannya. Akhirnya dia tetap dalam Islam. Malam harinya dia diceraikan oleh siapa? Oleh suaminya. Pagi harinya Raja Najasyi mengirim utusan bahwasanya beliau bersedia untuk menjadi wakil Rasulullah untuk menikah dengan Romlah. Jadi Rasul kirim surat kepada Raja Habasya, wahai Raja Habasya, aku tahu bahwasanya di sana ada seorang mukminah. Dia dicerai oleh suaminya karena suaminya masuk Kristen,
saya ingin menikahinya, tapi jaraknya jauh. Maka aku minta kepada engkau menjadi wakilku untuk menikah dengan Romlah. Jadi boleh kayak begini. Misalnya bapak mau nikah. Dulu ya, sebelum nikah. Dulu. Ayeuna ulah deui. Jarak bapak dengan calon pengantin perempuan jauh. Sementara di sana misalnya ada siapalah yang dianggap dituakan. Boleh boleh bapak mewakilkan hasrat bapak kepada wakil tersebut kepada laki-laki. Dan dengan laki-laki tersebut kemudian mewakili bapak menikah dengan perempuan, pengantin perempuan, otomatis menikahnya dengan bukan dengan perempuannya, akadnya, dengan wali dari perempuan tersebut. Nah itu boleh. Itu boleh demikian. Cuman kan sekarang sudah zaman Zaman Zoom ya. Sekarang nikahnya pakai Zoom we. Gitu. Nikah pakai Zoom sudah bisa. Kalau dulu mungkin susah. Nah, Rasulullah meminta kepada Raja Najasyi untuk begitu, berarti Rasul sudah punya kecenderungan baik kepada Raja Najasyi. Makanya kenapa umat Islam ketika itu dilindungi oleh Raja Najasyi. Tapi ketika itulah mendengar umat Islam damai di Habasyah, kaum Quraisy menunjuk 2 tokoh untuk mempengaruhi Raja Najasyi supaya Raja Najasyi mengusir umat Islam ini. Yang diutus itu adalah yang kemudian menjadi gubernur Mesir. Siapa itu? Amr bin As. Jadi Amr bin As itu dulunya kafir. Ketika hijrah ke Habasyah, Amr bin As itu masih kafir. Meskipun kemudian dia menjadi gubernur Mesir. Dan ketika Amr bin As menjadi gubernur Mesir, setelah jadi muslim, dia jadi pemimpin yang adil. Nah itulah hidayah. Hidayah itu hak prerogatif Allah. Ketika hijrah ke Habasyah, Amr bin As musuh Rasulullah, tapi ujung-ujungnya dia malah yang dipercaya menjadi gubernur Mesir setelah masuk Islam. Makanya sekesal apapun kita kepada orang lain, termasuk orang yang zalim pun, sisipkan doa, mudah-mudahan dia dapat hidayah dan juga malah menjadi pembela kebenaran. Umar bin Khattab itu kan kurang galak apa kepada Islam dulunya. Sampai mengatakan tidak ada orang yang paling aku benci di muka bumi ini melebihi benciku kepada Rasulullah SAW. Tapi karena Rasul mendoakan dengan doa yang baik. Apa doa Rasul itu? Allahumma a'izzal Islam bi ahadir rajulaini ahabbu ilaika. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari 2 lelaki yang paling engkau cintai. Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Ternyata Allah lebih memilih kepada Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, Umar mengatakan, dan sekarang tidak ada yang paling aku cintai di muka bumi ini melebihi cintaku kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenci apapun kita kepada siapapun, bahkan sudah nyata misalnya berbuat zalim, itu sisihkan doa kebaikan untuk dia. Boleh jadi dia malah menjadi berbalik. Dan kisah itu banyak terjadi pada zaman Rasul. Umar bin Khattab, Amr bin As, siapa lagi? Khalid bin Walid ya, Khalid bin Walid. Itu banyak yang dulunya musuh kemudian menjadi masuk Islam. Apalagi kalau misalnya konteksnya sesama muslim. Tidak boleh melaknat siapa? Tidak boleh melaknat umat Islam. Apalagi konteksnya adalah sesama muslim. Nah, itu akhirnya Amr bin As datang ke sana, ke Habasyah, bertemu dengan Raja Najasyi. Ketika Amr bin As datang ke istananya, langsung sujud kepada Raja Kaisar. Kenapa sujud? Ya masih kafir. Amr bin As masih kafir. Akhirnya Raja Najasyi bahagia dengan sujudnya dia. Akhirnya memberondong keburukan umat Islam yang ada di situ. Tapi setelah dihasut, Raja Najasyi bilang, saya tidak mungkin hanya percaya kepada engkau saja. Saya akan memanggil utusan daripada umat Islam tersebut. Datanglah Ja'far bin Abi Thalib. Berarti Ja'far itu siapanya Rasul? Ja'far bin Abi Thalib. Berarti keponakan apa sepupu? Kan Rasul bin Abdullah. Ja'far bin Abi Thalib. Abi Thalib siapanya Rasul? Paman. Berarti Ja'far sepupu. Saudaranya.
Ah, ini betul. Jawaban yang paling aman saudaranya. Jawaban yang paling aman lagi, wallahu a'lam bishawab. Jawaban yang paling aman lagi. Jadi Ja'far itu adalah sepupu Rasul. Itu yang ikut kabilah hijrah bersama umat Islam ke Raja Habasyah. Dipanggillah Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian di situ ada dialog. Nah, sebelum sampai kepada Raja Najasyi, ada dialog antara Ja'far dengan kawan-kawannya. Ini apa yang harus dijelaskan kepada mereka kalau mereka bertanya tentang agama kita. Kemudian kata Ja'far, ya jelaskan aja seperti apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul. Nah, ini istimewanya Ja'far. Kebenaran itu harus disampaikan meskipun boleh jadi itu pahit. Dan boleh jadi itu menjadi penyebab kita disiksa misalnya. Kan bayangkan Ja'far datang ke Raja Najasyi yang ketika itu Nasrani dan bekas mendapat hasutan dari Amr bin As. Kan kalau imannya nggak kuat, mungkin bisa ngarang tentang agama dia. Tapi Ja'far bilang, kita katakan saja apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru disitulah mereka mendapatkan pertolongan. Ketika ditanya oleh Raja Najasyi, siapa Anda? Kata Ja'far, saya utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Rasulullah? Dia adalah Nabi yang terakhir. Dia adalah Nabi yang terakhir yang sebelumnya turun kepada manusia, maksudnya kepada umat Bani Israel ya, Nabi Isa. Dan Isa itu adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Ja'far tidak mengatakan anak Allah, karena ini jelas konsep Islam dengan Kristen kan tentang Nabi Isa jauh ya. Mereka mengatakan anak, kita mengatakan Nabi, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti bukan Tuhan. Tapi karena perkataan itulah, maka mereka pun menjadi Raja Najasyi membenarkan apa yang dikatakan oleh Ja'far ini. Apalagi setelah Ja'far membacakan Quran surat Maryam. 4 surat dalam surat Maryam yang menyebabkan Raja Najasyi kemudian menangis. Nah, ada riwayat yang mengatakan sejak itulah kemudian Raja Najasyi membuat kalimat syahadat di atas perak. Di atas perak dan kemudian itu dikirimkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan disitulah beliau sudah masuk Islam. Tapi ada yang mengatakan beliau belum masuk Islam, baru masuk Islam setelah Rasul mengirim Amr bin Umayyah untuk kembali mendakwahi Raja Najasyi. Tapi apapun itu jelas beliau menjadi masuk Islam Raja Najasyi. Sampai dia kan digoyang tuh. Dia digoyang ingin diturunkan dari raja gara-gara dia masuk Islam. Nah, ini menunjukkan bahwasannya umat Islam tuh sampai akhir zaman akan digoyang. Bahkan diikhtiarkan jangan sampai pada puncak kekuasaan, kejayaan. Akan digoyang sejak zaman dahulu. Dan permusuhan itu akan terus ada. Karena Allah ciptakan Adam, Allah ciptakan Iblis. Allah ciptakan Musa, Allah ciptakan Fir'aun. Allah ciptakan Muhammad SAW, Allah ciptakan Abu Jahal. Heraklius pun ketika masuk Islam langsung digoyang. Langsung digoyang oleh uskup-uskupnya. Oleh rakyatnya digoyang. Tapi beliau tidak gentar. Beliau tetap masuk Islam. Pertanyaannya, ketika dia sudah masuk Islam, kemudian tetap menjadi raja, hukum ketika itu dirubah tidak? Menjadi hukum Islam. Tidak dirubah. Tapi ketika Raja Najasyi tidak dirubah, Raja Najasyi meninggal. Statusnya apakah dia tetap muslim, apakah kafir? Muslim. Apa buktinya? Rasulullah mensolatkan beliau, salat gaib. Inilah salat gaib pertama kali. Yang oleh para ulama berbeda pendapat tentang hukum salat gaib. Apakah salat gaib itu berlaku untuk semua orang yang wafat? Apakah hanya berlaku bagi orang yang meninggal di suatu negeri yang kemungkinan dia tidak disolatkan. Nah, ada yang berpendapat sholat gaib itu hanya untuk yang meninggal di suatu negeri yang boleh jadi mayoritas muslim, besar kemungkinan tidak disolatkan, baru kita sholat gaib. Tapi kalau misalnya umat Islam sudah meninggal dan sudah ada yang mensolatkan, maka kita yang jauh tidak perlu sholat gaib. Kecuali kalau misalnya ada saudara kita meninggal ya di Bandung. Kita misalnya dari luar kota, dari Makassar.
datang ke Bandung, dia sudah dimakamkan. Maka kita baru boleh sholat jenazah di kuburannya. Itu hadisnya sahih. Jadi Rasul pernah datang ke masjid, di masjid Rasul dapat berita kuncen masjidnya meninggal. Kemudian Rasul bertanya kepada sahabat, "Aina fulanah? Di mana fulanah?" Kemudian kata sahabat, "Qad tuwufiyat ya Rasulullah." Dia telah wafat. Rasul kecewa, meninggalnya tidak diberitakan kepada Rasul. Akhirnya Rasul bilang, "Dullani ala qabriha." Tunjukilah aku di mana kuburnya. Akhirnya Rasul diantar kepada pekuburannya. Kemudian Rasul sholat di situ, sholat jenazah. Jadi sholat jenazah di kuburan, kalau kita tidak sempat mensolatkannya ketika belum dikuburkan, itu boleh. Dengan catatan sholat jenazah bukan sholat tahajud. Sholat tahajud di kuburan, nggak boleh. Hanya sholat jenazah yang boleh di kuburan. Selain itu nggak boleh. Haram sholat di kuburan. Nah, Raja Najasyi itu sholat gaib. Ini bukan sholat jenazah ya, sholat gaib karena Rasul tidak mungkin berangkat ke Habasyah mensolatkan. Maka Rasul sholat gaib. Nah, inilah yang menunjukkan Raja Habasyah itu meninggal dalam kondisi muslim. Meskipun belum sempat merubah hukumnya. Maka hati-hati dalam memahami firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Jangan salah arti. Nanti setiap pemimpin yang belum sempat merubah hukum kafir, bughat. Nah, itu hati-hati. Saya punya teman. Dulu waktu saya S2 saya di UIN. Dia tidak sempat selesai karena dosennya ditantang debat. Ditantang debat, ditunjuk-tunjuk gitu. Oke lah, dosennya memang liberal, tapi kan tetap dia adalah dosen. Mahasiswa maulah ngelawan. Bisa C, malah bisa D gitu. Nurut lah gitu kan. Yang penting membuat senang dulu. Nah, harusnya kan begitu ya. Tetap adab itu tidak bisa dihilangkan. Nah, dia tuh tunjuk ke dosennya. Akhirnya dia keluar. Suatu saat saya ketemu di Jalan Terusan Buah Batu. Saya ketemu di Terusan Buah Batu, saya baru keluar habis makan, dia naik motor, set di depan saya. Kaget saya, pas dibuka, oh ini teman yang keluar dari kampus gitu. Saya tanya, "Bro, ente di mana sekarang?" Kata dia, "Saya dagang lah." "Nah, saya mau jadi PNS." "Tuh jadi udah dipikir-pikir, togut." Waduh, togut Padahal bapak dia PNS, berarti bapak Naoge togut. Gitu. Saya ketika dengar dia bilang PNS togut, saya langsung mikir, bapak saya PNS togut, ibu saya togut. Ini kan kacau. Dia memahami salah mana itu. Karena pemerintah sekarang bukan secara hukum legalnya tidak menerapkan hukum Islam 100%, maka dianggap togut. Itu kan nggak bisa gitu juga. Terus dia bilang, "Ente mau kemana sekarang?" "Mau ke rencana sama teman." "Rencana naon?" "Ngebom." "Waduh, ngebom. Bom naon?" "Polda." Oh, gagah. Tapi betul, sebulan kemudian ditewak. Jadi orang seperti itu memang ada, Pak, meskipun jumlahnya sedikit. Yang kemudian dikembangkan, akhirnya stigmatisasi terhadap Islam menjadi buruk. Jadi orang seperti itu ada. Dia salah memahami makna ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang dikatakan kafir ketika tidak menerapkan hukum Islam? Para ulama sepakat yaitu mereka yang mengatakan hukum manusia lebih istimewa dari hukum Allah. Itu baru kafir. Tapi kalau misalnya menerapkan hukum selain hukum Allah karena keterpaksaan, artinya tidak mungkin merubah karena tidak punya daya upaya, dia bukan kafir. Makanya Imam Bukhari itu membuat dalam Sahih Bukhari itu zulmun bila zulmin. Kezaliman tetapi pelakunya bukan zalim. Atau ada istilah lain ulama mengatakan kufrun bila kufrin, perbuatan kufur tapi pelakunya tidak kafir. Contohnya apa? Contohnya Raja Najasyi tadi. Dia tidak merubah hukum Allah, tidak merubah hukum manusia menjadi hukum Allah karena tidak punya upaya. Nah, itu perbuatan kufur tanda petik, tapi dia bukan pelaku, bukan sosok yang kafir. Nah, ini makanya hati-hati dalam menghukumi seseorang. Karena ada wa man lam yakum bima anzalallah, akhirnya dianggap kafir. Apalagi dalam ayat itu kan hierarki ya. Wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun fasikun zalimun. Itu Raja Najasyi. Jadi Raja Najasyi sampai akhir hayatnya dia tidak merubah hukumnya menjadi hukum Islam, tapi dia tetap sosok
sesat Muslim. Nah itu Raja Najasyi. Kenapa Muslim? Karena Rasul mensolatkan ketika wafat. Akhirnya masuk Islam dan meninggal, otomatis Islamnya tidak lama ya, berislamnya tidak lama. Kemudian raja yang kedua adalah Raja Romawi. Siapa namanya? Heraklius. Heraklius itu masuk Islam tidak? Wallahu a'lam. Shawab. Itu jawaban aman. Tidak masuk Islam. Jadi ini ada hadis panjang ini. Ada hadis panjang riwayat Ibnu Hibban tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang berkata kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, siapa yang mau membawa surat dakwah ini kepada Heraklius? Siapa yang mau maka baginya surga. Ada seorang sahabat bilang, ya Rasulullah, kalau dia nolak harus gimana? Kemudian kata Rasulullah, kalau dia nolak, engkau terus ikuti Heraklius, dia akan berangkat ke Baitul Muqaddas. Yang di bawahnya itu ada karpet warna merah. Lemparkan saja surat ini kepada dia, jatuh di hadapannya, dia pasti ambil. Dan betul, surat yang dilemparkan, diambil, pas dibaca, oh isinya gini. Tapi dia tetap pegang. Dia tidak mau membacanya di hadapan banyak orang. Sampai suatu saat, Heraklius bilang, siapa tadi yang melempar kertas ini? Akhirnya ada seorang sahabat angkat tangan, saya Rasulullah. Dipanggillah sahabat ini oleh Heraklius, masuk ke dalam ruangan dan dibacakan isinya. Tapi setelah dibacakan isinya, Heraklius bilang begini, demi Allah saya bersumpah, isi surat itu benar. Bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Tapi kalau aku masuk Islam, kata Heraklius, bagaimana dengan nasib posisi saya sebagai raja? Bisa hilang itu posisi saya. Bisa hilang itu posisi saya. Tapi akhirnya dia dibujuk. Akhirnya dia masuk Islam, tanda petik. Dan kemudian ngirim surat kepada Rasul, tolong sampaikan surat ini, saya telah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Sampailah surat ini kepada Rasul, ketika dibaca bahwasanya Heraklius sudah masuk Islam, Rasul mengatakan kadzab, dia berdusta. Jadi masuk Islamnya itu hanya lisan, hanya kamuflase. Tapi sebetulnya dia tidak masuk Islam karena takut singgasananya hilang. Bayangkan Rasul bisa tahu itu. Dia berdusta masuk Islam. Kenapa Rasul bisa tahu? Ya karena ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Heraklius tidak masuk Islam karena takut singgasananya hilang. Ini beda dengan Raja Habasyah tadi. Kalau Raja Habasyah rela digoyang kekuasaannya demi masuk Islam, kalau ini kebalikannya. Dia takut masuk Islam karena kerajaannya takut hilang. Nah ini kan penyikapan dakwah itu selalu berbeda. Itu penyikapan dakwah itu selalu berbeda. Ini Raja Heraklius. Raja Heraklius dia tidak mau masuk Islam. Tapi terlepas dia tidak masuk Islam, dia bersaksi Allah itu Tuhan yang Esa. Yang kedua adalah Muhammad itu adalah utusan Allah. Pertanyaannya, berarti secara fitrah dia tahu kan ya? Nah itulah maksud firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah juz 2 sebelah atas bagian kanan ayatnya hilap deui. Apa kata Allah? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab, maksudnya Taurat Injil, ya'rifunahu. Mereka mengetahui dia itu siapa? Nabi Muhammad. Kama ya'rifuna abna'ahum. Sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Sok bapak yang sudah punya anak ya, kan pasti tahu ya anak-anak kita tuh saha. Nggak tahu keterlaluan. Anak-anak misalnya punya anak 5. Ini sifatnya seperti ini, sifatnya seperti ini, sifatnya seperti ini. Itu kan pasti tahu. Anak 5 dari istri yang 1. Itu kan tahu kan karakter ini. Bukan anak 4 tapi sulung semua. Ini anak 5 dari istri 1, kan tahu ya. Nah, Allah mengibaratkan pengetahuan para pendeta tentang sosok Nabi Muhammad itu seperti pengetahuan mereka terhadap anak-anak mereka. Sangat tahu betul. Tapi kenapa mereka tidak mau masuk Islam? Karena rasa dengki. Kenapa Nabi yang terakhir diutus bukan dari kalangan
Mereka malah dari bangsa Arab. Makanya Dr. Sanihu Munir, ini pakar kristolog. Jadi kristolog tuh banyak di Indonesia itu. Ada yang bagus-bagus ya, Dr. Sanihu Munir. Yang kemarin meninggal Insan Mokoginta, tahu ya? Yang meninggal lagi sholat itu. Jadi beliau dipanggil ceramah, diminta ceramah di suatu masjid. Ceramahnya habis Isya. Sholat Isya berjamaah. Pas sholat ba'diyah, beliau meninggal. Oh itu istimewa, meninggal ketika sholat. Jadi meninggalnya ketika mau ceramah dan meninggal ketika sholat. Makanya tadi saya sholat subuh ada deg-degan. Deg-degan. Bilisan nasib itu. Itu meninggal Insan Mokoginta itu. Dulu banyak lah para kristolog Islam itu yang istimewa. Nah, Dr. Sanihu Munir itu pernah debat dengan Dr. Stanley di Balai Kota. Itu dulu saya 2004 atau 2005 itu. Itu beliau bisa membuktikan di dalam Injil itu, di dalam Gospel itu ada tulisan Ahmad. Kan Ahmad itu kan nama lain daripada Muhammad. Dalam Quran surat Shaf disebutkan mimba dismuhu Ahmad. Akan datang setelah aku, kata Nabi Isa, sosok Nabi namanya Ahmad. Bukan Ahmad Musadik. Kata Nabi palsu. Ngaku Nabi, ditewak, penjara 4 tahun, taubat, keluar, kambuh deui, jadi Nabi deui. Nah ini Ahmad bukan Ahmad Musadik, Ahmad asli. Mimba dismuhu Ahmad. Nah, Dr. Sanihu Munir bilang, Pak Pendeta, Dr. Stanley, coba dibaca ini, pakai bahasa Ibrani. Betulkah ini dibacanya adalah Ahmad? Ya betul Ahmad. Dan tertulis sebelumnya itu akan datang Nabi terakhir namanya Ahmad. Terus ditanya, apakah Injil ini Injil yang diakui oleh gereja? Dr. Stanley bilang, ya ini Injil yang diakui oleh gereja. Nah berarti engkau sudah mengatakan, sudah bersaksi bahwasanya Ahmad atau Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir dan itu adalah utusan Allah. Sekarang saya tinggal menunggu engkau bersyahadat. Sampai detik ini belum syahadat. Padahal dia tahu Ahmad itu adalah Muhammad yang tertulis di dalam Injil kitab suci dia. Nah kenapa bisa begitu? Ya karena rasa dengki kepada umat Islam atau kepada Nabi Muhammad SAW. Pun Heraklius. Kalau Heraklius bukan karena dengki, tapi karena kerajaannya takut hilang. Jadi Heraklius itu akhirnya tidak masuk Islam. Nah yang terakhir adalah Muqawqis. Muqawqis itu Raja Mesir. Raja Mesir, Rasul pun utus seorang sahabat ke sana untuk menyampaikan suratnya. Pertanyaannya, apakah Muqawqis masuk Islam? Wallahu a'lam shawab. Enggak masuk Islam. Muqawqis tidak masuk Islam. Tapi Muqawqis orangnya halus lembut. Meskipun beliau menolak ajakan Nabi Muhammad, tapi beliau membalas suratnya dengan ucapan terima kasih. Terima kasih engkau sudah mengajak aku untuk masuk Islam, tapi mohon maaf aku tidak bisa memenuhi. Bahkan ucapan terima kasihnya dilengkapi. Nah kemudian Maria inilah yang kemudian dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau versi Ibnu Qayyim dalam kitab ini, Muqawqis itu bukan istri Rasul, tapi selir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau dimerdekakan oleh Rasul. Makanya datangnya Islam itu untuk memerdekakan perbudakan, bukan untuk melanggengkan perbudakan. Seperti disertasi di UIN Jogja itu, Milkul Yamin itu, yang sempat geger. Yang katanya sudah taubat, ternyata belum taubat. Kemarin bikin simposium workshop tentang Milkul Yamin itu. Dia berpendapat wanita selama dia belum terikat dengan pernikahan, maka boleh berhubungan seksual dengan seorang pria asalkan suka sama suka. Landasannya apa? Perempuan tersebut statusnya sama dengan budak pada zaman Rasulullah SAW. Ini kan bahaya. Akhirnya disertasi itu digugat oleh banyak kalangan. Nah, Maria itu dimerdekakan oleh Rasulullah SAW dan kemudian menjadi istri Rasul, dan ini adalah salah satu istri Rasulullah yang cantik. Dan inilah istri Rasulullah selain Khadijah yang memberikan anak kepada Rasulullah. Kan semua anak Rasul itu dari Khadijah kecuali Ibrahim. Ibrahim itu dari
Maria Al-Qibtiyah. Dan semua anak Rasul wafat sebelum Rasul wafat, kecuali Fatimah. Fatimah wafat 6 bulan setelah Rasulullah wafat. Aisyah mengungkapkan cemburunya beliau kepada Fatimah. Aku boleh jadi cemburu kepada istri yang lain, kata Aisyah. Tapi tidak ada yang paling aku cemburui, melainkan cemburu aku kepada Maria Al-Qibtiyah. Kenapa? Karena Maria gelis. Jadi ternyata begitu ya dunia perempuan. Karena Maria gelis, tapi itu manusiawi, sangat manusiawi. Karena Maria itu gelis, cantik. Yang kedua adalah karena Maria itu bisa memberikan anak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara aku tidak bisa atau belum memberikan anak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kesimpulannya adalah Muqaykis pun ternyata dia tidak masuk Islam, tapi menolaknya dengan cara yang halus. Sekarang pertanyaannya, di akhirat surga neraka dia? Ya tidak masuk Islam ya neraka. Siapapun itu tidak masuk Islam dia adalah neraka. Abu Thalib yang sehari-harinya membela Rasul pun ujungnya adalah ke neraka. Sedikit lagi ya. Seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, di mana Abu Thalib? Kata Rasulullah, kalau bukan karena harapan kepada Allah supaya diringankan azabnya, dia akan disimpan di neraka yang paling bawah. Tapi karena aku mengharap supaya diringankan, maka dia disimpan di neraka yang lebih atas. Tahukah kalian bagaimana azab Abu Thalib itu? Kata Rasulullah, azab Abu Thalib itu ketika Abu Thalib menginjak dasar neraka, hancurlah kepalanya. Ini neraka yang paling ringan itu seperti itu. Jadi sebaik apapun orang kafir meninggal dalam kekufuran, dia mati neraka. Kemarin saya lagi ngisi kuliah, ada mahasiswi nanya ke saya, Pak, kalau sekiranya ada orang, dia non-muslim, tapi dia baik sekali, suka ngasih ke tetangga, di akhirat surga atau neraka? Masa sih masuk neraka, kan dia baik. Kayaknya saya bilang gini, Mbak, sekarang Mbak kuliah di ITB. Kenapa bisa kuliah di sini? Karena terdaftar. Daftar, ikut ujian, keterima. Sekarang ikut perkuliahan, nanti ikut ujian, ujungnya ada ijazah. Nah, pendaftaran itulah ibaratnya syahadat. Sekarang orang masuk ke kampus, dia tidak mendaftar, duduk di kelas. Ilmunya dapat tidak? Dapat. Tapi dia dapat ijazah tidak? Enggak. Kenapa? Karena di awalnya tidak daftar. Nah, daftar itulah dalam Islam adalah syahadat. Maka sebaik apapun seseorang, dia tidak syahadat, dia adalah kafir. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini 3 raja yang dikirim oleh Rasulullah surat untuk masuk Islam. 2 tetap dalam kekufuran, 1 masuk Islam. Nanti ada 3 kisah lagi yang 3 raja lagi mungkin dibahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang mau menambahkan. Sekap ya. Oke, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan. Ini subuhnya cepat ya, 4:30 ya. Subuhnya agak lebih cepat. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.